warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah senang sekali di hari ke-20 Ramadan 1447 Hijriah. Kita kembali menjumpai antum di program live interaktif Muamalah Kontemporer. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustaz Dr. Hermani Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bersalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya manusia terbaik yang pernah Allah ciptakan ke permukaan bumi dan diutus sebagai Rasul kita tercinta guna menyampaikan risalah Islam. Dan kita mohon juga salawat dan salam kita tersambung hendaknya kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat-sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain, dan juga kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Baik pemirsa, seperti biasa di program ini kita akan bersoal jawab seputar muamalah, dan antum bisa berkonsultasi langsung di 081175500606 ataupun pesan singkat melalui layanan WhatsApp kita. Sebelum kita mulai, kita sapa dulu guru kita yang sudah terhubung bersama kita untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Bagaimana kabarnya di Ramadan ini, Ustaz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, Ustaz ya. Semoga Ustaz dan keluarga senantiasa dijaga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Begitu juga harapan kita untuk seluruh kaum muslimin, pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di 10 terakhir bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kita bermohon bisa memaksimalkannya dan mengisinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berharap di akhir Ramadan nanti kita bisa memang mendapatkan ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Amin ya rabbal alamin. Baik, pemirsa dimanapun antum dan antuna berada, sebelum kita jawab persoalan antum di 081175500606 melalui telepon langsung, pastikan sinyal yang bagus. Juga saat menelepon lebih fokus ke pesawat teleponnya. Dan untuk pertanyaan waris itu diwajibkan untuk menelpon. Baik, kita akan izin kepada Ustadz untuk langsung kita bacakan yang pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita, Ustadz. Izin, Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ini pertanyaan mengenai zakat fitrah, Ustadz. Ustadz, apakah boleh zakat fitrah ini diberikan kepada paman? Dan apakah boleh dibayarkan besok? Maksudnya dalam kurung hari ke-20, Ustaz. Hari ini berarti, karena besok rencana mau ke rumah kami. Naam, Ustaz. Orang usul dan furu' tidak mendapatkan zakat. Bila paman ini sehari-harinya tidak Anda berikan biaya hidup, maka dia boleh mendapatkan zakat dari Anda. Kalau dia adalah termasuk dari fakir dan miskin. Kapan zakat fitr itu dikeluarkan? Zakat fitr dikeluarkan dengan berakhirnya bulan Ramadan. Bila sore hari nanti diumumkan sudah kelihatan hilal Syawal, maka mulai itu baru masuk waktu wajibnya. Kapan berakhirnya? Berakhirnya pada saat sholat Idul Fitr selesai dilaksanakan, maka berakhir waktunya. Bolehkah dimajukan? Abdullah bin Abbas diriwayatkan dari beliau bahwa beliau memajukan sehari atau 2 hari atau 3 hari. Sehingga kalau itu adalah puasa 30 hari, di hari ke-30 boleh, 29 boleh, 2 hari, 28 boleh. Kalau Ramadan 29, 27 berarti juga boleh. Ya, pada dasarnya boleh waktu wajibnya nanti, tapi boleh 3 hari maksimal sebelumnya. Kalau sekarang masih ada 10 hari lagi,
Ya, memang ada sebagian mazhab para ulama membolehkan, tetapi perbuatan para sahabat menunjukkan tidak demikian. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan saudara kita mengenai zakat fitrah yang dibayarkan di hari ke-20 ya, karena bertepatan juga paman yang akan diberikan zakat ini katanya mau berkunjung ke rumah ini. Seperti yang disampaikan guru kita, mudah-mudahan bisa dipahami untuk saudara kita yang bertanya mengenai persoalan zakat fitrah ini, karena memang ini hari ke-20, dekat-dekat di 10 terakhir biasanya persoalan zakat fitrah muncul untuk pertanyaan-pertanyaan di muamalah ini. Dan untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 0811-755-0606. Ingat, pastikan sinyal yang bagus. Kemudian saat menelpon fokus ke pesawat teleponnya. Atau mengecilkan volume televisinya atau menonaktifkan saja pesawat televisinya. Agar pertanyaan yang antum sampaikan nanti kepada Ustadz juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami. Dan untuk pesan singkat di layanan WhatsApp boleh mencantumkan nama, domisili, dan langsung ke poin pertanyaan. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah merahmati Ustadz dan tim. Mau bertanya Ustadz, masih seputar persoalan zakat fitrah ini Ustadz. Mengenai zakat fitrah untuk anak yatim yang ibunya tidak mampu Ustadz, siapa yang harus membayarkan zakat fitrahnya Ustadz? Nah. Yang memberi dia nafkah. Kalau tidak ada yang memberi dia nafkah atau tidak mampu, maka tidak gugur kewajiban bagi yang tidak mampu. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya persoalan zakat fitrah untuk anak yatim yang ibunya tidak mampu. Ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk ibu yang bertanya, dan juga tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama di hari ini, atau barangkali kaum muslimin pemirsa Asil TV yang punya pertanyaan ataupun persoalan yang sama dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, mohon pencerahannya. Seorang lansia sakit terbaring karena sakit komplikasi Ustadz. Fakir miskin tinggal dengan anaknya seorang janda yang hidup pas-pasan. Apakah wajib bayar fidyah puasanya Ustadz? Nah. Kalau dia ada kemampuan, wajib dia membayar fidyahnya. Kalau dia tidak ada kemampuan, ya bayar fidyahnya kapan gugur kewajibannya. Wabillahi taufik. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai lansia ya, yang tidak mampu untuk berpuasa, ataupun jika mampu itu dilakukan juga puasanya. Jika tidak mampu boleh bayar fidyah. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari hamba Allah di Padang, Sumatera Barat Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah. Mau bertanya Ustadz mengenai zakat fitrah lagi Ustadz. Ana seorang pemuda berusia 20 tahun dan tinggal bersama orang tua. Alhamdulillah punya penghasilan Ustadz. Apakah boleh yang membayar zakat fitrah itu ana Ustadz? Atau itu tanggung jawab orang tua ana Ustadz? Jazakallah khair wa barakallahu fiik ya Ustadz. Ya, umur 20 itu sudah jadi pengusaha besar. Tidak ada tanggung jawab orang tua Anda lagi. Kecuali kondisi Anda cacat fisik atau mental, itu baru menjadi tanggung jawab orang tua. Tapi orang normal 20 tahun sudah bisa mencari nafkah sendiri, kewajiban ada pada diri sendirinya. Wabillahi taufiq. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang di Padang ya, di Sumatera Barat, mengenai zakat fitrah yang dibayarkan oleh diri sendiri. 20 tahun sudah mampu insya Allah dan bisa membayarkan zakat fitrahnya sendiri. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Bayu di Kayu Pasak, Palembayan, Agam, Sumatera Barat. Ingin bertanya Ustadz, berapa kilo zakat fitrah yang sahih Ustadz? Dan apakah boleh zakat ke saudara Ustadz? Syukron Ustadz. Nabi dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatan sa'an min tamrin wa burrin wa sya'irin wa aqitin. Yaitu Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sa'. Sa' ukuran volume, bukan ukuran berat. Ya. Ukuran volume
dengan berat berbeda. Volumenya sama-sama 1 liter. Tapi kalau yang Anda volume adalah besi, itu kalau beratnya 1 liter besi padat, beratnya mungkin 30 kilo. Tapi kalau kapas 1 liter padat, paling beratnya 2 gram atau setengah kilo. Ya, Nah, maka itu berbeda. Lalu bagaimana caranya? Suatu sok Nabi itu 4 mud. Anda keluarkan saja dengan tangan genggaman begini. 1, 2, 3, 4. Melenjang, muncung atau ya sepenuh ini dan penuh. 1, 2, 3, 4 itu 1 jiwa. Berapa kilonya terserah. nah, Karena kalau berasnya kecil tentu lebih berat. Atau berasnya padi baru panen mungkin lebih berat. Dan sebaliknya. Wabillahi taufiq. nah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari pertanyaan saudara kita Bayu di Kayu Pasak, Palambayan Agam, Sumatera Barat. Ya, untuk berapa kilo zakat fitrah yang sahih seperti sudah disampaikan oleh guru kita itu 4 mud. Mudah-mudahan ini bisa dipahami dan tentunya untuk antum yang punya persoalan sama juga bisa memahaminya juga. Baik, kita akan tunggu telepon antum di 081175500606 yang ingin bertanya langsung kepada Ustadz untuk hari ini. Insya Allah akan langsung dijawab. Dan pertanyaan antum pastikan sinyal yang bagus untuk pesawat teleponnya dan fokus juga ke pesawat telepon saat menelpon dengan mengecilkan volume televisinya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih seputaran zakat fitrah. Assalamualaikum Ustadz. Apakah rumah atau properti lainnya yang disewakan ini wajib dizakati Ustadz? Nah. Barang yang disewakan maka tidak ada zakatnya. Yang ada zakatnya adalah dari uang hasil sewanya. Kalau sampai nisab digabung dengan uang lain dan masih tersisa sampai akhir tahun, itu yang dizakatkan. Nah. Kalau setiap uang sewa rumah, sewa sawah, setiap terima, belum lagi akhir bulan habis, maka tidak ada kewajiban zakatnya. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dari saudara kita mengenai rumah atau properti yang disewakan ya untuk kewajiban zakatnya seperti yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi mesti sampai senisab dulu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, orang yang sakit sudah tidak bisa bekerja tapi memiliki anak yang cukup dan zohirnya tidak tahu apakah kebutuhan yang dicukupi anaknya atau tidak. Apakah boleh menerima zakat mal, Ustadz? Kalau ada indikasi tidak dicukupi anaknya, walaupun anaknya kaya, apakah boleh menerima zakat mal tersebut? Nah, Ustadz. Boleh dia menerima zakat mal bila kondisinya seperti tadi. Dia punya anak yang berkemampuan tapi mereka tidak bertanggung jawab kepada orang tuanya. Oleh kondisi orang tuanya berarti adalah miskin. Taib. Nah, taib, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang menanyakan untuk orang tua yang punya anak yang banyak tapi zahirnya tidak tahu apakah dicukupi oleh anaknya atau tidak. Ini jika tidak dicukupi boleh menerima zakat mal. Berarti orang tuanya tidak dalam keadaan mampu. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ana punya bibi atau tante yang janda. Ana punya saudara perempuan yang juga janda Ustadz. Bolehkah zakat fitrah ana ini diberikan ke salah satu dari mereka? Karena jarak rumah kami sangat jauh. Bolehkah ana ganti dengan uang? Nah Ustadz. Tidak boleh. Ya. Anda kirimkan beras, sekarang kirimkan beras murah kok, sangat mudah. Dengan dengan delivery banyak yang bisa mengantarkan ojek dan segala macam. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai persoalan zakat fitrah juga ya.
Dan mudah-mudahan ini bisa menjawab seputar persoalan zakat fitrah untuk antum yang barangkali juga punya persoalan yang sama dengan dari tadi yang ditanyakan sampai saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan bisa dipahami. Untuk antum yang ingin bergabung langsung silahkan ke 0811 755 0606 melalui telepon langsung, dan pastikan sinyal yang bagus juga. Pastikan juga antum lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon dengan mengecilkan volume televisinya. Ini memungkinkan antum bisa lebih jelas memahami pertanyaan yang antum sampaikan nanti dan juga jawaban yang akan diterima dari guru kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya, persoalan ibadah kurban dari Siti Aisyah di Sumatera Barat, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, mengenai hewan kurban, apakah boleh jika di suatu kelompok hewan kurban ada yang membayar berbeda-beda Ustadz? Ada yang bayar 2,7, ada yang 1 juta, dan bahkan ada yang bayar 100.000. Dan pembagian daging pun sama rata Ustadz. Apakah boleh seperti ini dan seperti apa hukumnya Ustadz? Syukron Ustadz. Ya, satu kambing itu untuk satu orang. Tidak bisa untuk lebih dari satu orang kecuali dia kepala keluarga, dia niatkan untuk dirinya dan keluarganya itu bisa. Kalau untuk orang lain tidak bisa. Satu sapi atau kerbau untuk 7 orang. Kalau yang satu umpamanya harga sapinya 25 juta. Yang satu 20 juta. Nah. Yang lain kemudian dia bilang, udah kan terserah kalian, yang penting genap 25 nih. Tidak ada masalah, boleh. Ya. Nah. Tetapi kalau lebih dari 7 orang maka tidak sah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya untuk hewan kurban ya yang sudah disampaikan oleh ibu kita Siti Aisyah di Sumatera Barat. Mudah-mudahan bisa memahami dari jawaban Ustadz dan juga ilmu untuk kita bersama di hari ini mengenai hewan kurban ataupun tata cara berkurban ya dengan 7 sumbang-sumbang tadi ataupun bertujuh membayar 1 ekor sapi. Mudah-mudahan kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami pertanyaan ataupun jawaban yang disampaikan oleh guru kita tadi. Kita ke Sumatera Barat kembali. Ustadz, apakah jika ada perbedaan agama, bolehkah membantu mereka yang di luar agama Islam Ustadz? Tapi mereka masuk dalam kategori asnaf zakat. Syukron Ustadz. Zakat diberikan untuk orang muslim, kecuali untuk mu'allaf yang dia ada kecenderungan untuk mau masuk Islam, ya, maka boleh diberikan zakat kepada dia. Adapun tidak ada kecenderungan untuk mau masuk Islam, tidak boleh berzakat kepada mereka. Wabillahi taufiq. Nah, baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya dari jawaban pertanyaan saudara kita tadi ya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, jelang lebaran banyak sekali jasa penukaran uang baru Ustadz. Nah, bolehkah kita menukar uang yang dengannya ada admin ketika dikatakan bahwa ini tidak boleh kepada sang pemberi jasa, mengatakan bahwa kami antri cukup lama untuk menukar uang ini dan ada uang admin juga yang diberikan kepada petugas saat menukar uang. Nah, Ustaz. Kalau Anda langsung dengan dia, mana lagi ada admin. Tapi kalau Anda kasih dia uang, tolong pergi ke sana, nanti saya kasih kamu fee. Nah, itu iya betul. Nah, Ustaz. Tapi kalau dengan dia sudah langsung, tidak ada lagi uang admin. Dan Anda langsung dengan bank, mana ada uang admin lagi. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya kepada saudara kita yang bertanya mengenai jasa penukaran uang baru ya jelang lebaran ini. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dan juga barangkali ini pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh kaum muslimin yang juga banyak melakukan hal seperti ini. Mudah-mudahan lebih menjaga dan lebih kehati-hatian untuk hal ini karena ini tidak sesuai dengan syariat kita. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz, bagaimanakah cara menghitung zakat mal yang benar Ustadz? Unsur-unsur apa saja yang dihitung dalam zakat mal tersebut? Terima kasih untuk jawabannya Ustadz. Syukron Ustadz. Pertama, kalau rupiah Anda plus emas, kalau ada barang dagangan plus stok barang, sampai nisab 85 gram emas, sekarang 260 juta. Anda punya hari ini.
Ya, Nah, baru hari ini genap 260 juta. Kemarin baru 250. Hari ini genap 260. Ini baru masuk nisab. Sudah haul belum? Maka tunggu 20 Ramadan besok, tahun depan. Lihat dalam rentang tahun ke depan ini uang Anda tidak turun lagi dari 85 gram emas. Di tahun depan tanggal 20 Ramadan Anda lihat uang Anda Masya Allah ada 1 miliar rupiah. Baru ada kewajiban zakat kali 2,5%. nah. Seperti itu. Taib. Syukran jazakallahu khairan Ustaz, untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai seperti apa cara menghitung zakat mal dan unsur-unsur yang dihitung dalam zakat mal tersebut. Mudah-mudahan bisa menjawab dan dipahami untuk saudara kita yang bertanya. Dan tentunya antum yang juga barangkali punya kewajiban zakat mal juga bisa memahaminya dari jawaban guru kita tadi. Kita akan tunggu telepon antum yang ingin bertanya langsung, silahkan ke 081175500606 melalui telepon langsung, dan pastikan sinyal yang bagus, juga fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, kami mau bertanya zakat mal untuk 8 asnaf. Yang pertama, Ustaz, kalau di kampung hanya ada misal 5 asnaf, apakah dibagi semua untuk yang ada saja, Ustaz? Yang 5 asnaf ini habis. Kemudian yang kedua, apakah tetap dibagi 8, yang 5 dibagi, yang 3 disimpan, kalau nanti ada baru dibagikan? Dalam tanda kurung termasuk untuk kepentingan orang sakit dan beli kain kafan, juga kepentingan sosial lainnya. Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Zakat bukan uang sosial, ada mustahiknya, yaitu para fakir miskin. Nah, Ya, fakir miskin orang yang kebutuhan pokoknya tidak terpenuhi dari pendapatannya. Kan diberikan kepada mereka. Berapa yang ada, berikan kepada mereka. Jangan disimpan-simpan zakat mal Anda. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya. Dan semoga bisa dipahami. Kita coba jawab di ujung telepon di 081175500606 yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana, Pak? Dari hamba Allah di Pekanbaru. Ya, silakan Pak. Pertanyaannya kepada Ustadz. Ya, ini Ustaz, Ana kan ada terima pembayaran dari orang. Sebenarnya kan minta pembayarannya itu kan transfer gitu Ustaz. Cuma kan dikasih cash gitu kan Ustaz. Jadi di depan tempat usaha Ana itu ada BRI Link itu Ustaz. Jadi Ana suruh anggota itu untuk nyetorkan di BRI Link itu. Cuma kan ada biaya adminnya itu kan akhirnya kan dipotong dari saldo gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Apakah boleh atau gimana Ustaz? Itu saja Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Anda punya rekening di Bank BRI begitu? Oh, tidak ada Ustaz. Ana di bank lain Ustaz. Jadi dari duit cash itu kita setorkan ke gerai BRI Link itu. Nanti dari gerai BRI Link itu yang memasukkan ke rekening kita. Jadi dia nanya gitu kan, ini ada biayanya, Nggak ada masalah. potong, Boleh. Boleh Ustaz. Oke, jazakallahu khairan Ustaz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Pekanbaru ya, bertanya mengenai persoalan, mudah-mudahan ini bisa dipahami dan sudah menjawab, dan semoga bisa dipahami untuk yang bertanya saudara kita di Pekanbaru. Untuk antum yang ingin bergabung juga silahkan ke 081175500606. Ingin bertanya langsung kepada guru kita untuk saat ini, dan pastikan sinyal yang bagus, juga fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, bolehkah ukuran zakat fitrah ini ditentukan oleh lembaga amil zakat di tempat kita yang swasta, Ustadz? Karena di musola-musola ataupun di tempat-tempat ibadah kami sudah dikeluarkan surat edaran dengan rata-rata hitungan zakat fitrah yang harus dikeluarkan per beras yang dikonsumsi dengan jumlah nilai uang yang berbeda-beda juga. Apakah ini seperti itu Ustadz? Boleh dipatuhi atau seperti apa? Syukron Ustadz. Tidak, ini melanggar ketentuan syariat Allah.
Ya, hadis Abi Sa'id Al-Khudri tadi mengatakan kami mengeluarkan satu sok. Satu sok atau 4 mud. 1, 2, 3, 4. Masa Nabi juga ada uang perak, ada uang emas. Tidak ada yang mengeluarkan emas dan perak. Ya, mereka mengeluarkan dalam makanan pokok. Itu yang Nabi lakukan dan para sahabat lakukan. Kalau dia membuat edaran uang, berarti dia melanggar ketentuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak perlu Anda ikuti. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dan penjelasannya bagi saudara kita yang bertanya untuk persoalan penentuan jumlah zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh lembaga amil zakat swasta yang ada di tempatnya, dan surat edaran juga sudah disampaikan kepada pengurus masjid ataupun musala setempat ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk yang bertanya, dan tentunya ini juga ilmu untuk kita bersama kaum muslimin dan kaum muslimat pemirsa Hasil TV dimanapun berada. Untuk antum yang bergabung langsung silahkan kami sampaikan kembali di 081175500606 melalui telepon langsung dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari Bu Erning di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Ustadz, bagaimana tinjauan syariat jika sebuah yayasan mengalami defisit namun dituntut membayar gaji dan THR sesuai dengan aturan pemerintah? Apakah prinsip memberi beban sesuai kemampuan berlaku bagi lembaga pemberi kerja? Ataukah hak buruh tetap menjadi hutang yang mesti dibayar? Bagaimana jika yayasan atau lembaga tidak membayarnya, Ustadz? Syukran, Ustadz. Kalau antara yayasan dengan para guru sudah ada akad wajib dipenuhi. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhilah akad kalian. Ya. Wabillahi taufiq. Baik. Jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan Bu Erning di Banyumas, Jawa Tengah ya. Semoga bisa menjawab dari sampaian guru kita tadi dan semoga bisa dipahami juga. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya bagaimana cara menghitung fidyah Ustadz? Nah. Setiap hari Anda tidak berpuasa, keluarkan setengah sok. Setengah sok itu sekilo, perkiraan sekilo seperempat. Nah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaan dari Ibu Erning juga ya di Jawa Tengah, Banyumas. Semoga bisa menjawab untuk pertanyaan menghitung fidyah tadi, mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk antum yang bergabung langsung kita sampaikan kembali di 081175500606 dengan memastikan sinyal yang bagus ya, di telepon langsung bukan di telepon WhatsApp, dan fokus ke pesawat teleponnya. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, bagaimana cara membayar zakat fitrah yang tahun-tahun lalu kita lupa atau tidak membayarnya? Apakah dikalkulasikan, dihitung juga dan double dibayar untuk tahun ini atau seperti apa Ustadz? Nah. Tidak menunggu Ramadan lagi. Bila Anda tidak baik tahu atau lupa belum membayar, pada saat ingat wajib langsung dibayar. Nah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari pertanyaan zakat fitrah yang lupa dibayar ya ataupun tidak dibayarkan. Ini tidak menunggu Ramadan kata Ustadz, langsung ketika teringat langsung dibayarkan zakat fitrah yang sudah tidak dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita juga di Sumatera Barat. Jika mendapatkan pinjaman uang misalnya 1 miliar Ustadz, apakah uang tersebut harus kita keluarkan zakatnya? Dan bolehkah uang tersebut kita keluarkan untuk infak dan sodakoh Ustaz? Nah. Pinjaman halal, kalau pinjaman halal, ya uang di tangan Anda punya hutang. Nah. Hutang mengurangi zakat sehingga bukan Anda yang menzakatkannya. Pemilik uangnya yang menzakatkannya, yang meminjamkan. Wabillahi taufiq. Nah, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya untuk uang yang dapat pinjaman 1 miliar ya, apakah ada zakatnya dan seperti apa? Ini sudah disampaikan oleh Ustadz, mudah-mudahan bisa dipahami untuk antum yang bertanya dan juga ini adalah ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita lanjut ke Bapak Musa Wijaya di Cibinong, Bogor. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, adakah zakat kepemilikan jika kita membeli kendaraan atau rumah untuk digunakan sendiri?
Naam, Ustaz. Nabi SAW mengatakan, Laisa ala ahadikum fi farasihi wala abdihi sadaqah. Seorang yang memiliki kuda, memiliki budak, itu harganya mahal sekali. Tidak ada zakatnya. Sehingga para ulama mengatakan, malu kunyah, harta yang dipakai itu tidak ada zakatnya. Rumah Anda harganya miliaran, ya mungkin 10 kali nisab, tidak ada zakat. Mobil Anda mungkin 2 nisab, tidak ada zakatnya. Kalau dipakai. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya dari pertanyaan Bapak Musa Wijaya di Cibinong, Bogor ya. Mudah-mudahan bisa menjawab untuk zakat kepemilikan rumah ataupun kendaraan yang dipakai atau digunakan sendiri. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya masih di 081175500606 untuk antum pemirsa Azil TV dimanapun berada yang menyimak kita di live interaktif muamalah kontemporer untuk hari ini bersama guru kita Ustaz Dr. Herwani Tirmizi MA Hafizahullah. Bisa langsung bertanya di 081175500606 melalui telepon langsung dan insya Allah akan langsung dijawab untuk pertanyaan antum. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, apa hukumnya menjual undangan pernikahan kepada umat non-muslim? Apakah diperbolehkan Ustaz? Nah, Tidak paham saya. menjual undangan pernikahan kepada umat non-muslim Ustaz. Maksudnya? Barangkali punya percetakan undangan Ustaz, jadi dijual Ustaz. Surat kop undangan. Nah Ustaz, undangan pernikahan Ustaz. Non-muslim bikin pernikahan, Nah Ustaz. lalu dia minta dicetakkan kop undangan. Nah Ustaz. Undangan, tidak ada masalah. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang barangkali juga punya usaha percetakan ya, undangan dan semacamnya, ini insya Allah boleh bermuamalah dengan non-muslim juga. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya dari saudara kita juga. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya bapak tiri menggunakan harta warisan hak anak tiri juga dan digunakan untuk modal usahanya Ustadz? Nah Ustadz. Kalau tanpa izin anaknya, namanya dia merampas. Kalau dia merampas, ya maka pertambahan dari uang yang dia ambil itu dia kuasai, pertambahannya tidak halal milik dia, itu murni milik yang anak tirinya. Wabillahi taufiq. Nah, syukran, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai bapak tiri yang menggunakan harta warisan dari hak anak tirinya untuk modal usaha ya. Semoga bisa dipahami untuk antum yang bertanya persoalan ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz mau bertanya apakah ada zakat profesi dan apakah boleh zakat profesi ini dibayarkan ataupun dipotong oleh perusahaan tempat kita bekerja setiap bulannya Ustadz. Seperti apa sih mekanisme sesuai syariatnya Ustadz? Nah. Yang ada zakat uang, profesi tidak ada zakatnya. Profesi Anda mentereng tapi nggak ada uangnya. Ada apa yang mau dizakatkan? Datuk penghulu di suku. Mentereng itu profesinya. Ya, sibuk dia bekerja untuk mendudukkan posisi datuk itu Jawi di Dabiah. Mahal biayanya. Tapi dia nggak ada uang. Apa yang mau dizakatkannya? Yang adalah zakat uang, upah uang. Sampai nisab, sampai haul, baru ada zakat. Profesi mana ada zakat? Baik. Profesi guru. Apalagi guru P3K. Gajinya 300.000 sebulan itu dibayar per 3 bulan. Mau Anda potong dengan zakat, itu saja tidak cukup untuk kebutuhan pokok hidupnya, mau Anda potong. Itu Anda yang potongnya namanya menzalimi fakir miskin. Merampas uang fakir miskin. Kalau merampas mengambil hak orang kaya, dosa besar, apalagi merampas hak fakir miskin. Bukan zakat. Harusnya dia berhak menerima zakat. Kan dia yang berzakat. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawaban dan penjelasannya mengenai pertanyaan saudara kita mengenai zakat profesi ya.
Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami untuk antum yang bertanya ataupun kaum muslimin, kaum muslimah pemirsa Asil TV yang barangkali juga punya persoalan yang sama atau ingin menanyakan hal yang sama untuk saat ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ilmu untuk kita bersama di hari ini. Kita masih menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di 0811-755-0606. Pertanyaan seputar muamalah kontemporer ataupun muamalah lainnya insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita untuk saat ini. Tapi ingat di telepon langsung ya, bukan di telepon WhatsApp, dengan memastikan sinyal yang bagus dan fokus ke pesawat teleponnya saat antum menelpon agar pertanyaan antum sampaikan dan juga jawaban bisa lebih dipahami. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah di tempat kami ikut menyumbang seluruh warga komplek? Di musola kami akan diadakan peringatan nuzul Quran. Sumbangan ini digunakan untuk konsumsi dan biaya lainnya juga termasuk operasional dari pelaksanaan nuzul Quran ini. Dan anak sendiri terpilih sebagai yang membacakan atau qori yang membacakan Al-Quran pada saat opening ataupun pembukaan acara. Apakah boleh ikut menyumbang dan ikut acara tersebut? Nah, Ustaz. Ya, ini acara yang tidak pernah ada dicontohkan Nabi SAW, maka jangan diikuti. Nah, baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk saudara kita yang bertanya mengenai sumbang-sumbangan ya untuk acara peringatan nuzul Quran, dan juga antum yang terpilih ataupun sebagai qori membacakan Quran di sana. Dan ini adalah acara ataupun hal yang tidak ada disyariatkan oleh agama kita. Kita akan lanjut ke Pak Iwan di Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau bertanya. Ustaz, uang dipinjam anak belum tentu dibayarnya. Apa dibayar juga zakatnya, Ustaz? Syukran, Ustaz. Tidak. Nanti kalau dia sudah bayar dan sampai nisab digabung dengan uang yang lain, baru Anda zakatkan sekali saja. Nah, baik, syukran Ustaz untuk jawabannya dari Pak Iwan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat ya, yang bertanya mengenai uang yang dipinjam anak, apakah dibayarkan juga zakatnya. Semoga bisa dipahami oleh Pak Iwan yang bertanya. Dan untuk antum yang ingin bertanya langsung seperti saudara kita yang di Pekanbaru tadi, silahkan ke 0811-755-0606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita meminta zakat fitrah dari saudara kita yang notabene-nya memang mencukupi, Ustaz? Dan ini sudah ditentukan orang-orangnya siapa saja yang akan dapat di tempat kami. Apakah boleh istilahnya membooking zakat fitrah tersebut, Ustaz? Nah, Tidak paham saya maksudnya apa. Ana ulang, Ustaz. Ustaz, bolehkah kita meminta zakat fitrah kepada saudara kita yang notabene-nya mampu, Ustaz? Dan apakah boleh kita membooking istilahnya, meminta zakat fitrah tersebut untuk saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita yang ada di tempat kita? Nah, Ustaz. Dia mustahik atau bukan? Tidak disampaikan, Ustaz. Beliau sudah membooking atau meminta duluan, Ustaz. Ini untuk anak, barangkali seperti itu, Ustaz. Kalau dia mustahik, untuk fakir miskin, boleh. Dia mengambil haknya. Nah. Baik. Baik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Untuk antum yang bertanya, persoalan booking zakat fitrah ya. Jika antum mustahik, ini insya Allah dibolehkan. Tapi kalau bukan, ini bukan haknya juga. Dan mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh yang bertanya ataupun maksud yang bertanya untuk persoalan zakat fitrah ini. Dan semoga bisa dipahami juga untuk pemirsa Asil TV dimanapun berada yang barangkali juga ada persoalan yang sama atau mirip-mirip dengan yang ditanyakan oleh saudara kita ini. Kita kembali menunggu telepon antum yang ingin bergabung langsung di 0811-755-0606 dengan memastikan sinyal yang bagus dan juga lebih fokus ke pesawat teleponnya saat menelpon, agar pertanyaan yang disampaikan nanti juga jawaban yang diterima bisa lebih dipahami. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, di satu daerah pernah Hana melihat dan mendengar kalau di tempat mereka dilaksanakan undian untuk melakukan sholat tarawih. Apakah ini dibolehkan, Ustaz? Jamaah yang berhasil penuh dalam melaksanakan sholat tarawih nanti akan diundi dan akan mendapatkan hadiah dari masjidnya, Ustaz. Nah, Hadiahnya dari masjid katanya, Ustaz. uang siapa? Tidak disampaikan, Ustaz.
Tidak ada uang masjid untuk memberikan hadiah-hadiah ke orang. Kecuali orang berinfak untuk hadiah. Nah, Ya. Tapi orang umumnya berinfak untuk operasional masjid, bukan untuk hadiah. Wabillahi taufiq. baik. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya dari saudara kita yang bertanya mengenai sholat tarwih yang diundi ya dan dapat hadiah dari masjid dan uangnya tidak disampaikan juga apakah masjid ataupun pengurus atau seperti apa. Nanti mudah-mudahan ini bisa dipahami dari jawaban Ustadz dan juga ini juga bentuk kehati-hatian kita dalam melaksanakan seluruh ibadah yang sudah disyariatkan. Baik, sepertinya itu pertanyaan terakhir yang bisa kita jawab untuk hari ini dan mudah-mudahan apa yang sudah kita jawab dari pertanyaan antum dan juga antum yang bertanya bisa memahami dan juga ilmu untuk kita bersama. Dan seperti biasa sebelum kita tutup kita akhiri bersama Ustadz, kita akan minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafaddal mashkur Ustadz. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan puasa kita ini diterima olehnya dan semoga Allah tuliskan kita di Ramadan ini orang-orang yang dibebaskan dari api nerakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk waktu dan ilmunya di kesempatan hari ini di 20 Ramadan 1447 Hijriah. Dan seperti yang dinasihatkan oleh guru kita, mudah-mudahan bisa memaksimalkannya di Ramadan ini karena tidak ada jaminan kita akan bertemu di Ramadan tahun depan. Dan semoga kita berharap Ramadan tahun depan kita masih bersama dan bisa memaksimalkannya juga. Afwan untuk semua salah kata Regila bicara, insya Allah di pekan depan jika mungkin kan kita akan bersama guru kita kembali guna menjawab berbagai persoalan antum seputar muamalah kontemporer tentunya. Hanya di Asil TV antum bisa menyimak program ini dan bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis untuk kesempatan hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Asil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga